Postingan ini sangat lengkap dan memberikan contoh bagaimana modusnya. Yang berkata aku kena scam online habis 21 juta. Sampai sekarang masih acting, belum sadar dan masih komunikasi sama komplotannya. Untuk sahabat subscriber, saat ini berbagai macam pola penipuan melalui media sosial, terutama interaksi media pesan singkat. Modus saat ini yang lagi marak melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan video pendek lainnya. Target korban biasanya mereka para pemula yang baru meramban medsos ini, termasuk para perintis pemula usaha market jualan, baik seller, reseller, atau afiliat online. Dan tentunya yang lagi merintis kerja sampingan online atau yang mencari uang dari berbagai macam aplikasi semapun saat ini. Modusnya biasanya akan memberikan tanggapan komentar pada postingan atau video Anda dan akan memberikan sebuah kata-kata janji usaha lebih maju, berkembang, dan lain sebagainya. Lalu nanti kalian akan digiring ke chat privat, bisa melalui WhatsApp, Telegram, atau Twitter pesan pribadi, baik dari IG pesan pribadi. Salah satu contoh kasus ini kita bisa jadikan acuan sebagai pengalaman dan pemahaman, terutama pada emak-emak, ibu-ibu ya yang baru merintis usaha dan lain sebagainya yang ada di media sosial. Harap berhati-hati. Ini sebagai pengalaman dan jangan sampai terjadi pada diri Anda. Postingan ini sangat lengkap dan memberikan contoh bagaimana modusnya. Yang berkata aku kena scam online habis 21 juta. Sampai sekarang masih acting, belum sadar dan masih komunikasi sama komplotannya atau penipunya. Udah lapor polisi tapi belum ada tindakan apa-apa. Selain harus menunggu 14 hari, please baca pelakunya masih berkeliaran cari korban. Jangan ada yang kena lagi. Dan modusnya rentetannya sebagai berikut. Awalnya dari WA, terus di-invite ke dalam grup Telegram. Ngaku dari akun kreatif perusahaan media partner iklan dan pemasaran. Dia ngasih tugas buat like atau plus ya, subscribe channel YouTube para mitra dari perusahaan itu, ibarat naikin traffic akun pakai bot, tapi ini real user asli. Dan contohnya memberikan contoh untuk awal-awal penipuan tersebut. Mereka memwa, kami dari Akurat Kreatif, perusahaan kami memiliki cabang di USA, Kanada, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Kami mendapatkan nomor Anda dari Jobseat dan kami ingin menawarkan kerja paruh waktu. Apakah kakak berminat untuk berpartisipasi? Nah, itu pertama WA-nya. Dan yang kedua, menjelaskan job desk-nya hanya like dan subscribe video di YouTube. Lokasi kerja WWH online di rumah saja. Waktu fleksibel bisa kapan saja. Setiap harinya akan ada 20 tugas like dan subscribe video dan konten yang tidak menuntut pembayaran bonus. Setiap menyelesaikan 3 tugas mendapatkan 15.000. Bonus akan langsung dibayarkan ke rekening bank dan tidak bisa melalui e-wallet. Syarat dan ketentuan, tidak ada yang menuntut untuk pendaftaran, tidak dipungut biaya apapun. Intinya ketika kakak menyelesaikan tugas maka akan langsung diproses. Bonusnya tidak ada target dan tidak ada kontrak. Hanya subscribe dan like video saja. Ini awal-awal penipuannya. Dan selanjutnya dia menjelaskan member dalam grup Telegram itu, dia dimasukkan member dalam grup Telegram lumayan banyak, ada 300 orang. Ya, dia dimasukkan ke grup Telegram, awalnya nggak minat, tapi itu grup rame banget. Akhirnya iseng lah ngikuti instruksi dari adminnya. Tugas awalnya ya simple, itu cuma like dan subscribe link yang dia kasih ya. Dia harus like dan subscribe YouTube yang videonya dikasih linknya di member grup tersebut. Seperti sebagai contoh, ini dia Telegram instruksinya, kakak bisa kerjakan tugas yang sudah Anda di dalam grup. Yang kak dikerjakan dari tugas 19 terlebih dulu ya kak. Silakan kerjakan tugasnya secara berurut ya kak. Tugas dikirim ke saya dan sertakan tugas ke beberapanya ya kak. Itu settingannya. Dan selanjutnya untuk menggiring penipuan tersebut, setiap Selasa 3 tugas, rewardnya langsung ditransfer. Ya udah, akhirnya cobain malam itu akan saya kerjain 3 tugas dan benar ditransfer 15.000. Lanjut aku ngerjain tugas keempat dan kelima, tapi tugas keenamnya bukan like dan subscribe, ada tugas lain namanya tugas peningkatan. Jadi ada tugas yang berbeda
untuk tahap berikutnya. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan Anda dan membantu mitra kami. Setelah tugas peningkatan, maka tugas selanjutnya Anda akan dibayar 30.000. Tugas peningkatan, untuk peningkatan ini kakak harus memilih tugas nomor 1 atau 3 di kolom label di atas, Kak. Setelah itu kakak lakukan transaksi, transfer ke rekening yang akan kita berikan. Setelah kakak transaksi, saya akan arahkan kakak untuk proses sistem. Setelah proses di sistem selesai, dana akan diproses penarikan dari sistem dan dikirim ke rekening kakak yang terdaftar dalam waktu 10-15 menit. Itu instruksi yang diberikan. Oke, selanjutnya penggiringan untuk penipuan. Tugas peningkatan ini tujuannya supaya reward yang kita terima naik. Asalnya 15.000 jadi 30.000. Receh memang, tapi yang aku rasain di sini secara psikis, aku udah mulai terhanyut dengan permainan mereka. Jadi aku tetap lanjutin, ditambah grup besar mereka juga tampaknya meyakinkan sekali. Mungkin di grupnya itu memang sudah komplotannya, jadi untuk menggiring korban. Oke, di tugas peningkatan ini kita diminta untuk menaikkan transaksi rate di website kripto dengan cara deposit. Nominalnya ditentukan sama admin, tapi boleh milih antara 300, 400, 500 dengan reward 20%. Awalnya nggak mau dong kalau harus ngeluarin duit. Nah, ini dia akan terhanyut di berikutnya ini karena giringannya opini penipu itu. Tapi di grup yang membernya 300 orang itu rame banget, mereka pada berbondong-bondong untuk nyobain, bahkan nominalnya ada yang sampai jutaan. Dan ya kelihatannya benar, mereka share juga bukti transfer rewardnya 20% dari nominal deposit. Mereka memberikan bukti transferan dari kelompok grup tersebut. Akan tetapi kemungkinan hanya beberapa orang saja yang member asli, yang lainnya mungkin komplotannya dari 300 ini mungkin hanya akun-akun palsu saja. Oke, ini bentuk untuk sebuah penipuannya. Saya akan bantu arahkan dan diberikan link. Silakan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian masukkan nomor undangan. Jika sudah dikirim screenshot ke saya, silakan untuk registrasi akunnya. Oke, selanjutnya gambarnya seperti ini ya, saya persingkat saja. Selanjutnya klik BTC, beli naik hijau, pilih 50S, masukkan jumlah 500.000, klik konfirmasi. Setelah pembelian berhasil, beritahu saya. Beli sekali, ketika detik sudah mulai berjalan, mohon lanjutkan, kabari saya. Oke, begitu cara menggiringnya. Dan cerita untuk si korban selanjutnya. Dan benar, deposit dan rewardnya bisa langsung withdraw setelah selesai mengerjakan tugas yang dia kasih. Wah, rasanya happy. Cuma modal like, subscribe, dan like, klik gitu doang dapat reward. Udah hari itu tanggal 1 Mei selesai. Ini bukti transfer rewardnya. Nah, ini dia masih diberikan reward untuk nominal sekian. Akan tetapi selanjutnya digiring untuk menaikkan rate nominal lagi. Ya, ini sudah diberikan, cuma sekedar di aplikasinya dia untuk bukti rewardnya ini. Keesokan harinya tanggal 2 Mei, admin chat lagi, mulai kasih tugas like and subscribe, dan saya biasa reward langsung cair. Setelah tugas 1-3 selesai, 4 dan 6, terus dilanjut 7-8 selesai, muncul tugas ke-9. Sebagai tugas peningkatan diminta deposit di website kripto tadi. Nah, ini ada linknya yang diberikan, coba saya kliknya. Kepingin tahu saya, link apa dia. Oh, semacam inilah linknya penipuannya tersebut. Untuk dia mengarahkan ke kripto ya, di sini. Ya, oke. Lanjut, cerita dari korban. Nominalnya boleh milih, aku pilih yang 2,558. Berapa ini? 2,558 juta. Nominalnya boleh milih, aku pilih 2,5 jutaan, sekitar 2.558. Yang aku rasain di sini, aku sudah merasa oke saja, aman. Yang kaya kemarin itu ya, padahal nyatanya aku sudah masuk jebakan mereka. Oh, maksudnya dia itu yang kemarin itu masih aman, padahal ini untuk selanjutnya dia masuk pada jebakan dari si penipu itu. Oke, dia memberikan sebuah gambar seperti ini untuk pembayaran, pemilihan deposit untuk apa ini istilahnya itu, kalau Anda deposit segini nanti hasilnya pengembaliannya sekian gitu maksudnya. Oke, kita langsung masuk ke berikutnya. Kesalahanku lagi di sini, aku nggak bilang suami mau transfer, aku pikir ya ini samalah kayak yang kemarin. Suamiku udah tahu, jadi aku nggak ngomong lagi mau deposit. Awalnya deg-degan karena udah bukan ratusan ribu, tapi lihat di grup kok pada aman dan rame aja.
deposit jutaan, mereka kirim bukti transfer di grup. Ya, karena di grup itu komunitas dari komplotan tersebut. Jadi memberikan untuk menghanyutkan beberapa orang korban yang di dalam grup Telegram tersebut. Terus setelah aku transfer deposit, aku dikeluarin di grup besar itu. Aku dimasukin ke grup lainnya yang lebih kecil. Isinya cuma 5 orang. Judulnya grup VIP. Katanya yang masuk grup ini rewardnya lebih gede. Nih membernya sampai sekarang masih aktif, diberikan contoh screenshot dari grup tersebut. Nah mungkin ya dari keempat orang ini ya teman-teman dari komplotan itu, mereka si korban dijanjikan masuk ke grup VIP untuk menerima nominal yang lebih besar untuk rewardnya. Oh iya, malam tanggal 1 Mei aku lihat grup besar itu isinya 300 member lebih. Pagi-pagi 2 Mei aku cek isinya 250-an. Jadi grup 300 tadi berkurang jadi 250, dari 300 menjadi 250. Dan sebelum aku dikeluarin di grup itu banyak member baru yang di-invite sampai aku terakhir cek isinya balik ke angka 330 orangan. Nah, mungkin beberapa itu ada korban baru yang dimasukin setelah yang korban lama dikeluarin, dimasukkan ke grup VIP untuk peningkatan level, gitu katanya. Artinya pagi siang itu proses perpindahan calon korban ke grup VIP dan mereka masukin calon korban baru di grup besar. Buat dijebak lagi, dikasih receh supaya membangun kepercayaan. Oke, balik ke grup VIP yang berlima tadi, berdiri dari 4 anggota dan 1 supervisor. Dan grup ini disebut juga tim karena harus menyelesaikan tugas bersama. Kalau ada satu yang nggak beres, sampai akhir semua deposit dan rewardnya hangus. Tugasnya apa? Awalnya disuruh kasih review dan rating untuk hotel dan resto. Jadi mereka itu grup, kalau satu tidak melakukan tugas akan kena grup. Nah, ini hanya modus saja. Keempat itu saya yakin keempatnya itu komplotan, yang satu ini korban gitu loh. Jadi nanti kalau disuruh membayar umpamanya 5 juta, nah, sedangkan yang keempat tadi sudah membayar, yang satu yang korban tidak membayar, akan diminta pertanggungjawaban anggota temannya karena nanti membuat tidak lolos, umpamanya tidak berhasil karena gara-gara dia, gitu aja. Hanya sugesti untuk menekan aja. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu tugas selanjutnya deposit lagi. Sebenarnya ini kan harus deposit lagi, aku udah males untuk lanjut, tapi duitku 2,5 jutaan tadi udah nyangkut di awal sebelum pindah ke grup VIP kan, dan ini baru bisa withdraw setelah semua tugas di grup VIP berhasil diselesaikan. Jadi tadi sudah 2,5 tadi sudah investasi, dia udah setor, dan hasilnya akan bisa withdraw kalau sukses di grup VIP melakukan tugas telah terselesaikan, semua akan bisa ditarik. Nah, seperti itu untuk mendoktrinnya penipu tersebut. Oke, kita lanjut. Tugas 1 tadi udah kan review hotel. Tugas 2 diminta deposit. Nah, bertambah depositnya 3,7. Jadi 3.700.000 udah nggak mau ikutan, tapi semua dalam grup VIP itu pada deposit. Nah, ya udah, karena nggak mau jadi beban tim, akhirnya aku deposit juga, diarahin lah ngerjain tugasnya open buy gitu kan. Di website kripto minta mereka katanya sekitar 3.696.000. Nah, di sini terlihat untuk penipuan yang berkedok ini kripto itu tadi mengarahnya. Dan tugas terakhir di sini diminta untuk deposit lagi, dan nominalnya 14,7. Jadi 14.700.000. Dan supervisornya bilang ini terakhir. Karena supervisornya juga ya komplotannya kan. Setelah ini semua akan dikembalikan beserta rewardnya. Tapi duit dari mana? Pusing banget di sini ya. Ini si korban ini pusing karena deposit yang terakhir ini kok banyak banget gitu loh. Mau nggak lanjut, tapi ini tugas terakhir. Habis ini semua cair plus rewardnya. Mana kalau nggak lanjut, duitku yang sebelumnya hilang lah 6,2 juta. Dia sudah terlanjur deposit 6,2 juta. Kan nggak bisa balik. Dalam pikiranku gimana ini udah sejauh ini, kalau nggak dibereskan atau diberesin rugi. Kasihan juga orang-orang dalam grup pada tertinggal nunggu aku doang. Nah, akhirnya aku pakai tabungan usahaku buat perpanjang sewa kios. Jadi uang untuk memperpanjang kios dia buat untuk deposit yang 14,7 tadi. Oke, telah diberikan screenshotnya dia. Nah, ini intinya dia mau setor lah dengan ini, buktinya 14,7 ini dia mau untuk mempersingkat cerita. Setelah selesai ngerjain semua tugas sampai akhir, udah dong
berharap segera diproses untuk withdrawnya. Setelah pembayaran 14,7 tadi diberikan tugas dan berharap ibu ini untuk withdraw. Oke. Ternyata katanya ada perubahan sistem dan harus mengerjakan tugas tambahan. Oh, ini tugas tambahannya apa? Diminta deposit lagi. Dijamin ini yang terakhir katanya. Berapa? Minimal 30 jutaan. Dan 30 jutaan. Ini diberikan screenshotnya. Gila, dalam kondisi capek. Ya ini posisi udah maghrib, dikerjain sama para penipu ini dari pagi. Ngurus 2 anak, rumah tangga nggak balik. Suami belum pulang. Aku mulai menangis. Dan otakku menyadari kalau aku kena tipu. Tapi hatiku masih dengil, merasa ini nggak mungkin terjadi sama aku. Aku jabarin 3 orang lainnya dalam grup. Intinya aku bilang nggak akan deposit lagi, gimana? Duitmu hangus. Mereka nyuruh aku tetap ikutan, tapi lagaknya anteng-anteng saja, seolah semua duit yang keluar itu kecil. Aturan mah mereka acting kebakaran tikus. Ya gini intinya, teman-teman dari keempat orang tersebut itu kan komplotan. Dia akan memberikan untuk menyarankan ke temannya, pasti minta mempertanggungjawabkan untuk menyelesaikan tugas akhir itu, untuk menambah depositnya tadi. Ya, intinya seperti itu. Intinya dia bilang ke suaminya, besok tanggal 3 Mei aku ke kantor polisi. Di sini aku dan komplotan itu masih komunikasi karena aku mau lapor. Percuma kan kalau mereka udah blok aku, tambah susah ngelacaknya itu. Di kantor polisi para pelaku ini bahkan sempat telepon aku karena aku bilang mau transfer. Posisiku di kantor polisi loh ini, tapi respon polisi apa coba? Mereka malah balik nanya sama aku, memangnya gampang melacak penipu, Mbak maunya gimana? Mbak maunya gimana? Kakak, kalau gampang ngapain aku kesini Pak? Maunya aku gimana? Ya ini maling, masih di depan mata. Bapak-bapak nggak ada yang mau bantu aku kerjasama kan? Oke, terus aku lanjut ke bank untuk blokir rekening yang mereka pakai. Ternyata rekening tersebut udah ada yang blokir via call center. Blokirnya berlaku 24 jam, tambah aku plus surat kepolisian, jadi diblokir permanen. Oh, ini dia melakukan pelaporan blokir. Oke, mereka kasih nomor rekening baru dan detik itu juga aku lagi minta CS Bank buat blokir rekening si MP Niaga Agustiawan Lubis. Aku blokir 5 rekening mereka. Cek token sama penipu di meja. Ada dana 17 juta yang terblokir di rekening itu karena belum sempat mereka pindahin, lumayan pediku sedikit terobati. Terus CS-nya sampai geleng-geleng kepala karena saking banyaknya transaksi keluar masuk dalam 1 hari di rekening penipu itu. Pindah bank juga beda. Sekarang gimana? Cuma nunggu kabar dari polisi atas laporan yang aku bikin kemarin. Penjahatnya gimana? Ya masih berkeliaran bebas aja, enjoy tipu sana sini. Hari ini pun tanggal 7 Mei komplotan penipunya masih chat aku. Jujur pengen maki-maki dan sumpah serapah tapi aku tahan. Masih aku jagain, ini maling belum kabur, ada harapan ketangkep nggak ya? Polisi mana? Polisi. Seperti itu. Terus semoga kakak bisa bantu. Ya sekarang komplotan penipunya masih bebas dan setiap hari menginvite calon korban baru ke dalam grup besar mereka. Alhamdulillah tadi sudah dapat penyidik yang ditugaskan untuk menangani kasus ini. Insya Allah hari ini Senin aku akan melanjutkan laporan ke Polres Metro Depok. Terima kasih netizen sudah bantu up. Ini mudah-mudahan bisa diproses sampai ketemu sindikatnya.